Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Febriana Putri, NPM saya 211007012038. Di mata kuliah Etika dan Kesehatan, dosen pengamparian Dr. SKM MKes. Pada materi praktek etika profesi kesehatan, saya akan mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh praktek etika di dalam profesi kesehatan seperti dokter, dokter gigi, bidan, perawat kesehatan masyarakat. Yang pertama ada kedokteran. Profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, sebagai dokter selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi dokter juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. Dokter merupakan pekerjaan profesi, yaitu pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan tertentu, memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Profesi dokter seperti juga profesi ahli hukum merupakan profesi tertua yang termasuk restricted profession yang memiliki ciri yang lebih khusus, yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh kepercayaan atau trust dan kerahasiaan atau confidentiality, dan hubungan antara tenaga profesional tersebut dengan klien yang merupakan hubungan interpersonal. Prinsip-prinsip moral kedokteran. Yang pertama, pegangan bagi praktek kedokteran. Yang kedua, arahan membuat keputusan, tindakan arahan dalam menilai baik buruknya atau benar salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Sikap etis dan profesional dokter. Yang pertama, autonomi atau menghormati hak pasien. Yang kedua, beneficence atau melakukan tindakan untuk kebaikan pasien. Yang ketiga, non-maleficence atau tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien. Yang keempat, justice, bersikap adil dan jujur. Yang terakhir, altruisme, pengabdian profesi. Profesi kedokteran. Suatu pekerjaan kedokteran dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat dalam Undang-Undang PS1-11 Nomor 29 Tahun 2004. Kedua, hakikat profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdikan diri pada manusia berlandaskan moralitas yang kental, prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, dan kepedulian sesama manusia. Seorang dokter harus memiliki IQ, EQ, dan SQ yang tinggi dan seimbang. Etika profesi kedokteran, kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip moral dan etik dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran, sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dengan cara yang terhormat. Seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra. Rumasan perilaku dokter disusun oleh profesi dan pemerintah atau Kodeki. Kewajiban dokter. Melaksanakan sumpah dokter, melaksanakan standar profesi, kebebasan dan kemandirian profesi, memberi surat keterangan sesudah memeriksa sendiri, menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati hak pasien, teman sejawat dan nakes lain, jujur terhadap pasien dan sejawat, melindungi makhluk insani, memperhatikan kepentingan masyarakat, dan semua aspek pelayanan kesehatan, lurus dan ikhlas menerapkan ilmu, merujuk bila tak mampu, merahasiakan tentang pasiennya, memberi pertolongan darurat, memperlakukan sejawat seperti dia sendiri ingin diperlakukan, memelihara kesehatannya, dan mengikuti perkembangan iptek dok. Contoh, pada April 2016, Ibu Ira memeriksa kondisinya ke RS di daerah Bandung. Beliau mengeluhkan bahwa perutnya telah sakit selama akhir-akhir minggu ini. Kemudian, dokter yang memeriksa Ibu Ira. Setelah memeriksa keadaan Ibu Ira, dokter yang merasa tidak terlalu memahami apa penyakit yang dialami Ibu Ira. Kemudian ia hanya memberikan obat untuk meredam rasa sakit di perutnya. Dan setelah beberapa jam, Ibu Ira meminum obat dari dokter Yan. Perut Ibu Ira masih terasa sakit seperti sebelumnya. Yang kedua, ada profesi dokter gigi.
Dokter gigi adalah individu yang memiliki ilmu di bidang kedokteran gigi dan mampu menangani pencegahan, diagnosis, penanganan bedah dan non-bedah dari penyakit rongga mulut dan area rahang serta struktur yang berdekatan dan pengaruhnya terhadap tubuh secara sistematik. Dokter gigi harus mengetahui kode etik dokter gigi agar dapat berpikir kritis dan memiliki kepekaan sosial serta solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral, tata cara, pedoman etis yang ada pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika, rasional, umum, atau common sense dinilai menyimpang kode etik. Kode etik kedokteran bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi kedokteran. Bahwa profesi kedokteran gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang sama perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Didasarkan pada asas etika yang meliputi penghargaan atas hak otonomi pasien, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dan kerugian, bertindak adil dan jujur, kode etik wajib dihayati, ditaati, dan diamalkan oleh setiap dokter gigi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum Indonesia. Kode etik kedokteran gigi di kewajiban. Pasal 1. Dokter gigi di Indonesia wajib menghayati, mentaati, mengamalkan sumpah atau janji dokter gigi Indonesia. Pasal 2. Dokter gigi menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang luhur dalam menjalankan profesinya. Pasal 3. Dalam menjalankan profesinya, dokter gigi Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi. Pasal keempat, dokter gigi di Indonesia harus memberi kesan dan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 5, dokter gigi di Indonesia tidak diperkenankan menjaring pasien secara pribadi melalui pasien atau agen. Pasal 6, dokter gigi Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesusilaan, dan martabat profesi dokter gigi. Yang pasal ke-7, dokter gigi berkewajiban untuk mencegah terjadinya infeksi silang yang membahayakan pasien, staf, dan masyarakat. Pasal 8, dokter gigi wajib menjalin kerjasama yang baik dan dengan tenaga kesehatan lainnya. Pasal 9, dokter gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat wajib bertindak sebagai motivator, pendidik, dan pemberi pelayanan kesehatan atau promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang ketiga ada profesi bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tentang Kebidanan. Menurut Donison tahun 2004 dalam Jacob menyatakan bahwa midwifery was seen as a history, art, and ancient calling which scope and reference made in ancient text, yang artinya kebidanan dipandang sebagai seni bersejarah dan panggilan kuno dengan patung dan referensi yang dibuat dalam teks-teks kuno. Sedangkan menurut Seller pada tahun 1993, dalam bukunya Midwifery atau Kebidanan menuliskan bahwa midwifery is one of the oldest profession in the world. From the beginning of the human race, women have need someone to assist them in the birthing process. Yang artinya kebidanan adalah salah satu yang tertua profesi dunia. Dari awal manusia ras, wanita membutuhkan seseorang untuk membantu mereka dalam proses melahirkan. Kebidanan merupakan salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban manusia. Bidan lahir sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu melahirkan. Posisi ini telah mendudukkan peran dan posisi seorang bidan menjadi terhormat di masyarakat karena tugas yang diembannya sangat mulia dalam memberikan semangat dan membesarkan hati ibu. Selama ini, pelayanan kebidanan tergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan di mana bidan bekerja. Raffles tahun 2011. Peran bidan dalam Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 tahun 2019. Yang pertama, memberi layanan seperti pemberi informasi, deteksi dini, pertolongan, memperjuangkan hak, dukungan, dan bimbingan, penyuluh konselor, pengelola pelayanan, pendidik, pembimbing, fasilitator, penggerak PSM, pemberdayaan, dan peneliti. Nilai moral profesi bidan, autonomi, menghormati hak pasien, beneficence demi untuk kebaikan pasien, non-maleficence, tidak
mencelakakan, atau memperburuk keadaan pasien. Justice, adil dan tidak membeda-bedakan. Veracity, kebenaran. Fidelity, tepat janji dan kesetiaan. Confidentiality, menjaga kerahasiaan. Prinsip kode etik bidan, menghargai otonomi, kebebasan menjalankan profesinya, melakukan tindakan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, mencegah tindakan yang dapat merugikan, memperlakukan manusia secara adil, tidak diskriminatif, menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah disepakati, dan menjaga kerahasiaan. Kode etik, hubungan bidan dengan dirinya sendiri, hubungan bidan dengan profesinya, hubungan bidan dengan bidan, hubungan bidan dengan profesi lain, hubungan bidan dengan klien, hubungan bidan dengan masyarakat, dan hubungan bidan dengan negara. Yang keempat ada keperawatan. Perawat merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam melakukan asuhan keperawatan. Untuk menjadi tenaga yang profesional, maka seorang perawat dituntut memiliki pengetahuan sikap dan keterampilan yang baik dalam bidang keperawatan. Salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh perawat adalah pentingnya memahami etika keperawatan sebagai penunjang sikap profesional perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Dasar-dasar etika keperawatan wajib dipahami dan dihayati oleh seorang perawat sehingga profesi ini selalu dapat diimbangi dengan sikap yang baik dan selaras dengan nilai-nilai dalam etika keperawatan. Keperawatan merupakan suatu profesi yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bentuk asuhan keperawatan kepada pasien. Salah satu faktor yang menentukan kualitas pelayanan tersebut adalah adanya landasan komitmen yang kuat dari seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pada etika, moral, dan hukum yang berlaku. Dalam literatur keperawatan dikatakan bahwa etika dimunculkan sebagai moralitas, pengakuan kewenangan, kepatuhan pada peraturan, etika sosial, loyal pada rekan kerja, serta bertanggung jawab dan mempunyai sifat kemanusiaan. Menurut Koper tahun 1991 dalam Potter dan Perry pada tahun 1997, etika keperawatan dikaitkan dengan hubungan antar masyarakat dengan karakter serta sikap perawat terhadap orang lain. Etika keperawatan merupakan standar acuan untuk mengatasi segala macam masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan terhadap para pasien yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya. Amelia tahun 2013. Etika keperawatan merujuk pada standar etika yang menentukan dan menuntun perawat dalam praktik sehari-hari. Fry 1994. Contoh, seorang perawat sebelum melakukan tindakan keperawatan pada pasien harus terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukannya, serta perawat harus menanyakan apakah pasien bersedia untuk dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Dalam hal ini, perawat menunjukkan sikap menghargai otonomi pasien. Jika pasien menolak tindakan, maka perawat tidak bisa memaksakan tindakan tersebut sejauh pasien paham akan akibat dari penolakan tersebut. Kegunaan etika keperawatan. Coba kalian bayangkan apabila seorang perawat memaksakan kehendaknya untuk melakukan tindakan keperawatan terhadap seorang pasien tanpa menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukannya, tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien tersebut, apalagi jika pasien tersebut berasal dari desa, tidak berpendidikan, sulit berargumentasi dengan perawat, dan tidak mampu menolak tindakan. Sebagai pasien tentunya ia akan merasa sangat terpaksa menerima perlakuan tersebut dan pasien tidak berdaya untuk menolak. Yang kelima, ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan preventif dan promotif adalah lebih penting pada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Pendekatan preventif promotif yang melibatkan keikutsertaan masyarakat mempunyai implikasi bahwa klien profesi kesehatan masyarakat bukanlah individu, tetapi masyarakat dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat perlu dilandasi oleh etika yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan maksud untuk mewujudkan pengabdian yang luhur, kami para profesi kesehatan masyarakat Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa merumuskan kode etik profesi kesehatan masyarakat Indonesia yang diuraikan dalam bab-bab dan pasal-pasal sebagai berikut. Bab 1. Kewajiban umum.
Pasal 1. Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Pasal 2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pasal 3. Dalam melaksanakan tugas dan dalam fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Pasal 4. Dalam melakukan tugasnya dan fungsinya, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan sosial, politik, dan sebagainya. Pasal 5. Dalam melakukan fungsi dan tugasnya, hanya melaksanakan profesi atau keahliannya. Bab 2. Kewajiban terhadap masyarakat. Pasal 6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari pasal aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan budaya. Pasal 7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkut orang banyak. Pasal 8. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pemerataan dan keadilan. Pasal 9. Dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus menggunakan pendekatan keseluruhan, multidisiplin, dan lintas sektoral, serta mementingkan usaha-usaha promotif, preventif, protektif, dan pembinaan kesehatan. Pasal 10. Upaya pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari kajian-kajian atau penelitian. Pasal 11. Dalam pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya mendasarkan kepada prosedur dan langkah-langkah yang profesional yang telah diuji melalui kajian-kajian ilmiah. Pasal 12. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dalam melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesehatan penduduk. Pasal 13. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan antisipasi ke depan, baik yang menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain yang berhubungan atau mempengaruhi kesehatan penduduk. Bab 3. Kewajiban terhadap profesi kesehatan dan lain dan profesi di luar bidang kesehatan. Pasal 14. Dalam melakukan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dalam saling menghormati dengan anggota profesi lain, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, dan sebagainya. Pasal 15. Dalam melakukan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip kemitraan, kepemimpinan, pengambilan prakarsa, dan kepeloporan. Bab 4. Kewajiban terhadap profesi. Pasal 16. Ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. Pasal 17. Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat. Pasal 18. Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman, dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat. Bab 5. Kewajiban terhadap diri sendiri. Pasal 19. Profesi kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Pasal 20. Ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bab 6. Penutup. Pasal 21. Setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berusaha dengan sungguh-sungguh memegang teguh kode etik kesehatan masyarakat di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.